Bagaimana kabarnya Bu Win? Alhamdulillah sehat, semangat. Wih, sehat semangat penting banget ya itu Bu. Iya. Bu Win begini, saya kan ada rencana untuk belajar melakukan supervisi akademik. Oh iya. Untuk itu saya ingin izin kepada Bu Win untuk mengobservasi di kelas Bu Win. Oh iya, boleh Mbak Ani. Boleh. Sebelumnya Bu Win sudah pernah disupervisi atau belum? Sudah sama Bu Ayu sebagai kepala sekolah. Sama Bu Win. Ya. Menurut Bu Win, apa sih supervisi itu? Supervisi itu mengamati kegiatan saya waktu mengajar anak-anak, waktu mengelola kelas. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Jadi bagaimana cara guru mengelola kelas, kemudian juga supervisi itu tujuannya itu juga untuk meningkatkan kinerja guru gitu, Iya. supaya guru itu lebih meningkat. Karena kan tidak mungkin ya guru melakukan penilaian diri sendiri. Jadi terkadang kita butuh opsi orang lain untuk menilai. Gitu ya. Iya. Kemudian besok itu kapan saya bisa melakukan supervisi di kelasnya dulu? Besok bisa Bu Ani, hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Kira-kira kegiatannya apa Bu Win besok? Kalau besok itu kegiatannya anak-anak mewarnai gambar singa, terus kemudian menghitung gambar singa, menirukan kata singa dengan plastisin, terus bercerita tentang Nabi Sulaiman. Oh begitu. Untuk kegiatan itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama mewarnai itu mengenalkan proses seni. Terus kemudian menghitung gambar singa itu mengenalkan konsep matematika. Terus menirukan kata singa dari plastisin itu mengetahui motorik anak, motorik kasar halus. Terus kemudian bercerita tentang Nabi Sulaiman itu mengetahui tentang sifat-sifat Nabi, yaitu biar anak itu punya kebiasaan yang baik, menirukan sifatnya Nabi Muhammad, ya sifatnya Nabi Sulaiman, yaitu sifat fatonah. Oh sifat fatonah. Ya, Yang artinya bisa. apa Bun? Fatonah itu artinya cerdas, jadi Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasanya hewan. Oh begitu ya. Berarti nanti tujuan pembelajarannya sudah ada ya, semoga lancar semua ya Bu ya. Kemudian area pengembangannya apa Bu? Area pengembangannya yaitu mengembangkan kemampuan bercerita kepada anak. Berarti nanti dinilai agama dan Iya. moral ya. Iya. Bercerita tentang Nabi Sulaiman yang memiliki sifat fatonah gitu Iya, ya Bu memiliki ya. sifat fatonah. Iya. Kemudian strategi apa yang sudah Bu Win persiapkan untuk besok? Menyusun perangkat ajar, yaitu yang terdiri dari modul ajar, terus kemudian alat dan bahan, terus penilaian, terus kemudian menyiapkan materi yang akan disampaikan. Oh begitu. Nanti kalau saya di kelas boleh minta izin melihat modul ajarnya Bu Win ya. Boleh Bu Ani, boleh. Oke, terima kasih ya Bu Iya, Win iya. ya. Berarti sampai ketemu lagi besok di kelas Bu Win Iya. untuk melakukan kegiatan supervisi. Iya. Saya rasa untuk pra-observasinya sudah cukup Bu Win. Oh, Terima iya. kasih banyak, sampai ketemu besok ya Bu Oh Win iya ya. Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Win, pada suatu hari Nabi Sulaiman sedang berjalan-jalan naik kuda bersama dengan tentaranya. Jadi Nabi Sulaiman itu seorang raja. Dia mempunyai bala tentara yang banyak sekali. Waktu itu sedang berjalan-jalan. Nah, terus kemudian Nabi Sulaiman itu mempunyai pikiran atau otak yang cerdas, yaitu sifat fatonah. Fatonah itu otaknya cerdas, bisa memahami bahasa binatang. Nah, pas waktu berjalan-jalan itu melewati hutan. Ya, melewati hutan. Nah, kalau di hutan itu kan banyak sekali hewannya tuh ya. Nah, ada singa, ada macan, ada macan sama harimau, sama ada ular. Nah, iya. Masa di hutan ada hiu? Ya enggak lah. Hiu itu monyet. Kalau hiu itu tempatnya di laut. Kalau di hutan itu ya singa, terus kemudian harimau, monyet, ular. Nah, tiba-tiba Nabi Sulaiman pas berjalan-jalan di hutan tadi dengan naik kendaraan apa tadi? Kuda. Bersama siapa? Tentara.
Nabi Sulaiman melihat singa. Iya. Melihat apa? Singa. Nah, singa itu dia bersama anaknya. Iya, bersama anaknya. Biar anaknya nggak mati. Ya, biar anaknya nggak mati, anaknya harus diapakan? Diajak, dikasih makan. Makanannya singa apa ya? Daging. Nah, terus waktu itu kan singanya kan kelaparan, anaknya kelaparan, dia duduk lemas. Nah, terus kemudian karena Nabi Sulaiman tadi bisa bicara dengan hewan, ditanya, "Hai singa, mengapa kamu duduk lemas di situ?" "Wahai Nabi Sulaiman, saya sedang kelaparan karena makanan saya daging, saya nggak ada mangsa, nggak ada daging yang mau saya makan." Akhirnya sama Nabi Sulaiman, waktu itu Nabi Sulaiman sedang membawa bekal, membawa makanan. Nah, kemudian makanannya Nabi Sulaiman itu dikasihkan kepada singa. Iya, baik banget. Iya, karena kan Nabi Sulaiman tidak pernah berguru. iya, Nabi Sulaiman itu otaknya cerdas. Kita harus membantu siapa saja. Yang dibantu itu nggak cuma sesama manusia, sama hewan. Kalau dia sedang kesusahan, ya harus dibantu. Ini contohnya Nabi Sulaiman yang sedang berjalan melihat singa sedang kelaparan sama anaknya. Nah, karena waktu Nabi Sulaiman berjalan-jalan tadi membawa bekal, bekalnya dikasihkan kepada singa. Kira-kira singa mengucapkan apa ya kalau dikasih? Iya, mengucapkan terima kasih. Nah, terus kemudian dimakan. Setelah makan, badannya menjadi sehat kembali. Akhirnya dia berlari-lari lagi bersama anaknya. Jadi, nah, kita harus suka membantu siapa saja. Misalnya, kamu sedang melihat hewan. Melihat hewan misalnya cicak toh. Enggak kok terus cicaknya itu dibuat mainan sampai cicaknya kesakitan, sampai cicaknya mati. Tidak boleh. Kita harus menyayangi sesama hewan, sesama manusia. Jadi semua hewan. Kalau misalnya, Bu, kita kalau makan hewan berarti itu menyakiti. Tidak, itu berarti memanfaatkan. Makanya kita kalau menyembelih hewan itu ya harus berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim gitu. Misalnya menyembelih ayam, iya harus berdoa membaca Bismillahirrohmanirrohim. Itu namanya ya, iya dimanfaatkan dagingnya toh. Ya beda kalau menyakiti itu cuma dibuat main-main saja, dipukul-pukul sama kucing ya gitu, dipukuli, itu namanya menyakiti. Boleh nggak menyakiti? Tidak boleh. Sampai di sini ceritanya bahwa kita harus suka menyayangi, suka menolong. Yang disayangi tidak cuma sesama manusia, sesama hewan kita juga harus menyayangi. Contohnya Nabi siapa tadi? Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan harimau, dengan singa. Nah, iya, semua hewan. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan semua hewan dengan kecerdasan otaknya. Kita harus cerdas. Dengan otak kita yang cerdas, maka kita lebih bermanfaat kepada orang lain, bisa belajar, terus kemudian bisa jadi orang yang sukses. Iya, itu karena kita cerdas dan rajin belajar. Oke, sampai di sini ceritanya. Insya Allah besok dilanjutkan lagi. Hari ini kita bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mewarnai apa ini? Singa. Yang mewarnai singa duduk di sebelah sini. Aku mewarnai singa. Ya, yang mewarnai singa duduk di sebelah sini. Terus kelompok yang kedua. Nah, Aku ini. kelompok yang kedua kita menulis singa dengan plastisin. Nah, terus kemudian kelompok yang ketiga yaitu berhitung, menghitung
menghitung gambar singa. Nah, ada yang di sana? Nanti muter loh. Yang di sini sudah tahu muter ke sini. Jadi nanti semua sebelah sini ya. Ini yang di sini mau warnai. Ya, ayo. Enggak apa, sebelah sini. Kelompok plastisin menulisnya di sebelah sini. Assalamualaikum Win. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana Bu Win kabarnya? Alhamdulillah sehat dan menyenangkan. Alhamdulillah sehatnya. Win, bagaimana kegiatan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar, anak-anak juga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada kendala atau tidak? Kayaknya hari ini anak-anak kegiatan berceritanya kurang tertarik. Oh, bercerita. Tadi bercerita itu menanamkan tentang apa sih, Win? Menanamkan tentang sifat Nabi yang mempunyai sifat fatonah yaitu cerdas. Contohnya Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasanya Yunani. Oh begitu. Iya. Tapi anak-anak kurang tertarik begitu. Iya, kurang tertarik karena mungkin saya nggak lengkap membawa buku bergambar apa gitu, boneka apa gitu. Jadi anak-anak minimalnya kurang ya. Iya. Kemudian kegiatan bercerita apa sih sebenarnya, yang seperti apa yang Bu inginkan? Yang saya inginkan itu anak fokus menyimak dengan tenang. Nah begitu. Iya. Kalau di skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira kegiatan menyimak anak-anak itu berada di skala berapa? Kayaknya hari ini masih di skala 6. Skala Ya, anak-anak 6. kurang tertarik banget hari ini. Masih jauh ya itu ya. Iya, Ke 10 masih kurang 4 poin. Iya. Kemudian apa sih kekuatan yang Bu Win miliki untuk meningkatkan kegiatan menyimak anak? Apa Bu Win pernah menggunakan metode-metode lain? Saya pernah menggunakan metode buku yang bergambar. Tapi kok kayaknya daya tahan menyimak anak itu kurang lama. Nah, tetap kurang lama ya sudah iya. menggunakan buku. Iya. Mungkin ada pendekatan lain yang ingin Bu Win coba. Saya ingin mencoba dengan menggunakan boneka tangan dan terus kemudian bergantian anak ganti cerita itu. Oh begitu Ya. ya, betul. Saya juga sangat bagus sekali itu ya Bu Win. Iya. Kira-kira hambatan apa yang Bu Win hadapi dalam meningkatkan kemampuan menyimak anak? Kayaknya masalah waktu. Masalah waktu Iya. ya. Kemudian apa solusinya Bu Win kalau masalahnya waktu itu? Solusinya saya ingin membuat jadwal rutin untuk kegiatan bercerita. Kegiatan bercerita Ya, ya. mungkin setiap hari Jumat. Oh begitu, insya Allah Iya. begitu. Iya. Kemudian untuk menyusun aksi nyata nih Bu Win, langkah pertama apa yang ingin Bu Win lakukan untuk meningkatkan kemampuan menyimak anak? Saya ingin menggabungkan bercerita itu dengan menggunakan buku bergambar dengan boneka tangan. Buku bergambar dan boneka Boneka tangan. tangan. Jadi Jadi satu- seperti apa itu? Ya, waktu bercerita itu boneka tangannya ini bergerak-gerak gitu. Jadi mungkin anak-anak lebih fokus, lebih tertarik gitu. Oh begitu. Iya. Jadi nanti yang membacakan cerita seolah-olah Boneka tangannya Oh itu. begitu. Iya. Ya. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Win akan menerapkan ini? Insya Allah saya mulai minggu depan. Minggu depan ya. Iya. Bagaimana Bu Win cara mengukur keberhasilan dari metode ini? Anak-anak bisa fokus menyimak dengan tenang. Suasananya tenang gitu loh. Suasananya tenang, Hmm. anak-anak fokus ya. Iya. Nah sekarang antisipasi Bu Win nih, bagaimana mengantisipasi jika tetap ada anak yang tidak tertarik nih dengan menyimak cerita?
mengadakan pendekatan secara individual. Individual. Ya, tapi masalahnya apa gitu Pak? Nggak bisa Fokus gitu. Apa komitmen Buin kalau gitu? Komitmen saya ingin mengadakan cerita setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya. Ini untuk keagamaan saja atau menyeluruh, Bu? Keagamaan ya dengan ya keagamaan intinya. Keagamaan Ya, ya, intinya setiap hari kebiasaan, Jumat. ya kebiasaan yang baik apa-apa itu kan bisa ya bercerita anak-anak lebih mudah memahami. Berarti keagamaan dalam dengan metode bercerita. Ya. Dirutinkan setiap hari Jumat begitu ya, Bu? Iya, iya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Buin untuk menjaga komitmen ini? Rekan guru dan orang tua. Orang tua. Iya. Nanti kalau orang tua itu berarti seperti apa, Bu? Ya orang tua itu mungkin bisa mendukung anaknya agar kalau ada orang tua bercerita itu jangan diabaikan gitu loh. Jadi berusaha menghormati orang lain. Menghormati orang Ya. lain ya. Kemudian tindak lanjut Win untuk sesi ini ya, Ya. untuk kegiatan kita saat ini. Tindak lanjutnya apa, Win? Tindak lanjutnya setelah saya menggunakan metode ini, saya ingin 2 bulan lagi bertemu dengan Bu Ani, terus kemudian menunjukkan hasilnya, apakah perlu ada perbaikan strategi atau tidak. Nah begitu ya. Baik, Win, saya juga ingin menunggu kabar dari Bu Win bagaimana hasilnya setelah perbaikan dengan metode menggunakan buku dan boneka ya, Ya. untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Iya. Ya, kemudian untuk kegiatan hari ini, Bu Win, tadi saya melihat ada beberapa aspek ya dari pengembangan kegiatan anak. Ada aspek apa saja tadi, Bu Win ya? Aspek tadi yang pertama mewarnai gambar singa, itu proses seni. Terus kemudian yang kedua menghitung gambar singa, itu mengenalkan konsep pramatematika. Terus yang ketiga menulis kata singa tapi dengan menggunakan plastisin. Jadi kita mengetahui motorik anak, kasar halus, di samping itu juga mengenalkan konsep membaca. Terus keagamaannya yaitu mengenai cerita itu. Mengenalkan cerita. ya. Tadi fokus keagamaannya itu mengenal sifat-sifat Nabi. betul ya? Sifat-sifat Nabi tentang fatonah, yaitu tentang kecerdasan, Fatonah, bisa ya. memahami bahasa indah. Tadi semua aspek juga sudah terisi ya, Bu Win ya. Iya. Sudah terpenuhi ya, alhamdulillah. Iya. Kemudian Bu Win untuk masukan nih dari saya boleh minta izin untuk memberi masukan, Bu Win? Oh iya boleh Bu Ani. Nah, terima kasih ya, Bu Win. Iya. Untuk kegiatan hari ini mungkin yang ditekankan tadi, kita kan ingin meningkatkan kemampuan minimal anak Iya. dengan metode bercerita Mm-mm. untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kan. Iya. Mungkin selain menggunakan media yang beragam, Bu Win bisa meminta bantuan anak untuk bercerita. Mm-mm. Jadi anak yang bercerita, jadi selain gurunya yang bercerita, nanti anaknya yang menceritakan kepada teman-temannya secara bergantian Oh gitu. iya. Atau mungkin nanti setelah Bu Win bercerita, Bu Win bisa meminta beberapa anak untuk gantian menceritakan kembali dengan bahasanya. Jadi anak-anak tertarik untuk menyimak, untuk nanti ketika dia bercerita kembali itu dia udah benar-benar paham gitu. Oh, nanti ceritanya ke sini, nanti dia bisa menceritakan menggunakan bahasa sendiri gitu ya, Bu. Iya, iya, iya. Mungkin masukannya itu sih, Bu Win, Terima kasih, untuk Bu Ani. menggunakan media tadi ya, karena Bu Win tadi yang waktu bercerita tentang Fatima tadi hanya membawa gambar singa tapi tidak ada warnanya ya. Iya. Jadi seperti biasa aja, belum berwarna. Iya. Begitu ya, Bu Win ya. Mungkin itu saja sih, Bu Win, dari saya masukannya. Ini saya catat ya, Bu Win, Oh sebagai iya Bu masukan Ani. kita. Iya. Terima kasih ya, Bu Win, untuk pasca observasinya. Semoga kegiatan observasi kita hari ini bermanfaat untuk kita, meningkatkan kinerja kita, dan untuk kebaikan anak-anak juga. Amin. Terima kasih, Bu Win ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ini Bu Ani, saya bermaksud untuk mengadakan seperti akademik dengan Bu Ani ya. Kita akan mengobrol terkait tentang cara
Oh iya, baik. Mas Krisna boleh. Iya. Bu Ani kemarin hari apa ketika melakukan coaching? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Maaf, hari Kamis. Hari Kamis dengan ibu rekan Dengan sejawatnya. ya, Ibu Winardi kelompok A. Kalau boleh tahu, beliau mengajar kelompok apa? Beliau mengajar kelompok Kemudian ya, mengajarkan apa lagi di kelompok A itu? selain kelompok A, beliau itu juga Agama. Oh, ada kah di sekolah ibu yang mengajarkan tentang ini terkait materi keagamaan ada ya? ada, ya beliau yang mengajarkan kalau materi keagamaan itu. Saya boleh tahu lagi Bu, ketika Bu Ani mengcoaching Bu siapa namanya? Win itu apa saja yang Ibu lihat ketika itu? Ketika saya menjadi coach di tempat Win, saya mulai dari praobservasi, kemudian setelah saya membuat janjian dengan Win, saya melakukan observasi di kelas, saya melihat mulai dari perangkat pembelajarannya, strategi yang digunakan, kemudian metode cara Bu mengajar dan capaian yang ingin dicapai Bu. Karena kan sebelumnya di praobservasi itu saya sudah berbicara untuk apa sih yang ingin dicapai Bu pada hari ini. Sama seperti kita hari ini juga begitu, kita akan menggali lebih jauh tentang kemampuan coachingnya Bu Ani ketika mengcoaching rekan sejawat ya. Oke, Bu Ani ketika mengcoaching dengan Bu Win itu strategi apa yang Ibu pakai? Strategi yang saya tanyakan tadi belum dibahas oleh Bu Ani, kita coba review sebentar ya. Kemarin waktu melakukan coaching dengan rekan sejawat, Bu Ani itu langkah-langkah pertamanya itu bagaimana? Tadi disebutkan ada praobservasi ya. Iya, Apa yang dilakukan oleh Bu Ani waktu itu? Waktu praobservasi saya berbicara dengan Win, menyampaikan kenapa saya mengajak Win bertemu, kemudian tujuan saya dan kegiatan apa yang akan saya lakukan. Jadi saya menyampaikan kepada Bu Win bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas yang bagus. Itu langkah pertama ketika observasi. Kemudian saya juga menanyakan persiapan Bu Win untuk pembelajaran besok, kemudian tujuan apa sih yang ingin dicapai Bu Win besok, seperti itu. Ingatkah tujuannya apa ketika melakukan pembelajaran itu? Tujuannya apa? Yang kemarin Bu Win itu ada 4 kegiatan. Bu Win ingin mengembangkan tentang nilai keagamaan, kemudian pramatematika, seni, juga motorika. Berarti ada 3 hal ya? Coba ada diulang 3. lagi coba. Ada 4 ya. Malah 4. Keagamaan, seni, pramatematika, dan motorika. Dari situ, dari keempat itu dijalankannya seperti apa? Kalau kemarin ketika saya mengamati, ketika observasi saya mengamati semua kegiatan itu alhamdulillah berjalan lancar dan anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan dengan senang. Tapi kemarin juga ada kendala sih, sehingga ketika pas observasi saya harus melakukan coaching dengan Oh, seperti itu. Adakah hal-hal yang ingin Ibu sampaikan tentang coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ani kemarin itu apa hal positifnya untuk Bu Ani dengan Bu Ani sendiri? Yang pertama, ketika melakukan coaching, karena ini coaching pertama kali dan saya belum pernah menjadi kepala sekolah, jadi supervisi ini baru pertama kali saya lakukan. Untuk saya ini pengalaman yang sangat menarik ya, karena kita mencoba berbicara dari hati ke hati. Terus saya berusaha menjadi coach di mana saya tidak boleh memberi solusi, karena biasanya keseharian sebelumnya itu saya sama Bu Win lebih condong menjadi mentor. Jadi saya sering kalau Bu Win bercerita tentang masalah, saya akan mencoba memberikan solusi dari pengalaman saya. Nah, sedangkan di kegiatan coaching, saya sedang berusaha untuk mengerem, tidak memberikan solusi dan mengajak Bu Win untuk mencari solusinya itu. Kemudian yang kedua, menurut Bu Win kemarin dari umpan balik Bu Win, ternyata Bu Win bisa mendapatkan jawabannya sendiri. Karena selama ini mungkin memang belum pernah
kita dituntun untuk mencari apa sih jawaban dari permasalahan diri sendiri. Biasanya kalau bercerita, identiknya nanti pasti dapat solusi dari teman gitu kan. Nah yang ini di coach ini kita menggali kemampuan diri sendiri. Nah baru kemarin dan Buin bilang oh, ternyata bisa ya mencari solusinya. Nah itu seperti itu. Jadi pengalaman coachingnya itu sih. Iya. Terus menurut Bu Win juga ada juga menurut Bu Ani. Nah, kalau kemarin Bu Win sudah menyampaikan menemukan solusi, sekarang saya balik bertanya, adakah hal-hal yang ingin Ibu raih setelah coaching itu terjadi dengan Bu Win? Setelah coaching terjadi, yang pertama saya rasa kalau coaching itu butuh jam terbang, Bos. Jadi seperti kegiatan kayak gini itu harusnya sering-sering dilakukan supaya lebih lancar. Karena kemarin ketika melakukan pasca observasi, ketika melakukan coaching dari itu masih beberapa mengingat-ingat tentang urutan ceritanya itu apalagi ya setelah ini, apalagi ya setelah ini. Nah itu yang jadi PR saya, jadi refleksi saya terkait coachingnya ya, terkait coachingnya ini tuh saya belum benar-benar hafal tentang urutannya. Dalam pandangannya Bu Ani, apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Win kemarin itu sudah menarikkah, berpihak pada muridkah? Atau mungkin perlu ada hal-hal yang menurut Bu Win sendiri itu perlu peningkatan? Kalau kemarin yang saya lihat pembelajaran memang berjalan dengan lancar. Kalau menurut saya berjalan lancar, berpihak pada murid, juga ada diferensiasinya, terus sosial emosionalnya juga udah dapat. Kemudian anak-anak juga terapkan tempat yang setelah digunakan itu kalau tempatnya ada positifnya juga udah ada. Tetapi menurut Bu Win kemarin ada kendala, termasuk saya juga melihat sebenarnya, tapi Bu Win menyampaikan bahwa ada yang perlu ditingkatkan, yaitu kemampuan memimpin ketika bercerita. Jadi bercerita itu dinilai keagamaan. Kemarin ada menanamkan pengetahuan tentang sifat-sifat Nabi. Nah, kemarin yang Bu Win alami, yang benar-benar jadi masalah, anak-anak tidak lama melakukan sesuatu hanya sebentar. Setelah itu Bu Win menemukan solusi. Ternyata Bu Win itu belum menggunakan media, Menyampaikan bahwa ya, dia menemukan kenapa ya gitu. Ternyata Bu Win juga melihat, karena Bu Win itu hanya membawa gambar singa dan itu pun belum berwarna, cuma satu gambar singa dan belum berwarna. Jadi hanya sebentar anak-anak melihat awal gitu, Bu Win mau cerita gitu, setelah itu udah mulai ngobrol sendiri. Terus solusinya kemarin dari Bu Win ya, dari coaching yang dilakukan, Bu Win menemukan bahwa kayaknya saya butuh bantuan boneka tangan, buku bercerita gambar dan boneka tangan ini. Kalau dari saya sendiri kemarin menambahkan, saya memberi masukan yang kita sepakati bagaimana jika bergantian, jadi jangan Bu Win saja yang berdua. Jadi anak-anak itu bisa menceritakan kembali atau anak-anak mau bercerita dari Bu Ani atau dari Bu Win sendiri? Kalau Bu Win tadi kan solusinya adalah boneka tangan dan menggunakan media dan buku. Kemudian Bu Win tanya masukannya apa, nah masukan